Pokemon adalah sebuah franchise game yang sangat besar, yang kemudian diikuti animenya. Berawal dari seseorang bernama Satoshi Tajiri yang saat kecil suka menangkap serangga, yang kemudian menjadi ide awal dari game Pokemon. Game Pokemon dibuat oleh sebuah studio yang bernama Game Freak dan didukung oleh Nintendo hingga saat ini. Kurang lebih itu tadi adalah asal-usul terciptanya franchise Pokemon. Tapi bagaimana dengan asal-usul dunia dari Pokemon itu sendiri? Dari mana semuanya terjadi? Selamat datang di segmen Pada awalnya hanya ada kehampaan dan kekosongan. Tidak ada kapan, tidak ada di mana. Dan kemudian suatu entitas muncul. Dia adalah Arceus, sang pencipta dunia Pokemon dan menjadi awal dari dunia Pokemon. Kemudian ia menciptakan Dialga dan Palkia bersamaan dengan ruang dan waktu. Dialga adalah Pokemon yang merepresentasikan waktu. Jadi dia bisa mengontrol waktu, seperti memperlambat waktu serta menghentikan waktu. Dan tugasnya adalah menjaga waktu. Sedangkan Palkia adalah representasi dari ruang. Dia bisa memanipulasi ruang seperti membuka portal serta teleportasi. Dan tugasnya adalah menjaga ruang dan dimensi. Selain itu, Arceus juga menciptakan Giratina. Namun, karena Giratina memiliki kepribadian yang brutal dan sangat berbanding terbalik dari dunia yang diciptakan Arceus, yaitu Giratina merepresentasikan antimateri yang membuat kekacauan di dunia. Demi menjaga keseimbangan dunia, Arceus membuangnya ke Distortion World, yaitu sebuah tempat yang realitasnya terdistorsi dan kacau, demi menjaga keseimbangan. Dan kemudian saat dunia sudah stabil, terciptalah daratan dari sebuah Pokemon bernama Groudon. Pokemon yang bisa menciptakan daratan, gunung, dan benua. Di saat yang sama juga terciptalah laut dari sebuah Pokemon bernama Kyogre. Pokemon yang bisa menciptakan sungai, lautan, bahkan samudra. Yang kemudian mereka menciptakan dasar dari bumi. Namun, keduanya mengalami sebuah konflik, di mana Groudon ingin memperluas daratan, dan Kyogre sebaliknya ingin memperluas lautan. Di saat mereka bentrok, disitulah tercipta Pokemon dari atmosfer yang bernama Rayquaza. Pokemon yang menguasai atmosfer, menjaga keseimbangan alam, dan yang akan menimbulkan konflik dari Groudon dan Kyogre, dan akhirnya membawa bumi menuju ketenangannya. Di saat bumi sudah stabil, Arceus menciptakan lagi 3 Pokemon, yaitu Toxie, Mesprit, dan Azel, yang menciptakan kesadaran untuk makhluk hidup, agar kehidupan tidak hanya ada, tapi sadar. Toxie merepresentasikan pengetahuan, memberikan pengetahuan kepada makhluk hidup, agar bisa berpikir dan belajar. Mesprit merepresentasikan emosi, memberikan emosi dan menghubungkan hati antar makhluk hidup. Azel merepresentasikan kehendak dan kemauan, memberikan tekad dan kehendak bebas untuk makhluk hidup, agar berani dan mampu melakukan hal. Mereka bertiga adalah akar dari kehidupan yang disebut kesadaran untuk makhluk hidup. Di saat bumi masih hijau, lautan luas berwarna biru. Sebuah makhluk hidup ditemukan, berwarna pink, melayang, dan kecil. Itu adalah Mew, sebuah Pokemon yang kelak akan menjadi nenek moyang dari segala Pokemon. Mereka perlahan-lahan menjadi banyak dan mulai berpisah. Ada yang tinggal di laut, di darat, dan di langit.
dan mereka terus berkembang beratus jutaan abad hingga akhirnya, setelah beratus jutaan abad, kita kembali lagi melihat bumi yang sekarang sudah dikuasai oleh banyak sekali Pokemon. Archeops dan Aerodactyl menguasai langit, Rampardos, Bastiodon, dan Tyrantrum menguasai daratan, Caracosta dan Omastar menguasai lautan, dan ada juga yang hanya hidup tenang seperti Tropius, Relicanth, dan Claydol. Tentu saja nanti mereka akan terus berevolusi dan menjadi Pokemon-Pokemon modern yang kita kenal sekarang dan yang akan hidup berdampingan bersama manusia hingga saat ini. Ya, itulah cerita asal-usul dari dunia Pokemon. Sumber dari cerita ini gua ambil kebanyakan dari Pokédex dan sedikit teori menurut fans. Jadi kalau ada yang keliru dikit, mohon maaf. Terima kasih banget yang udah nonton sampai akhir. Komen di bawah kalau ada yang harus gue koreksi dan gue kritik supaya gue bisa membuat video yang lebih baik ke depannya. So, see you guys in the next video. Bye.